pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Divida et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu, saudara. Jadi ada pengganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Pengurus pesantren Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku sudah siap melepaskan lahan yang diminta PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pihak FPI mengajukan syarat agar adanya ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar memastikan pihaknya siap melepas lahan tersebut jika memang dibutuhkan negara, dengan catatan ganti rugi overgarap tanah dibayar. Aziz ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya, ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir! Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara. Kumpul, preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar! Bubar! Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut, begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kitanya, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir! Takbir! Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja, tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini, dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi kuas 12, aksi yang berjilid-jilid, saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Soal somasi PTPN 8 kosongkan pesantren dalam 7 hari, Rizik akui hanya pegang sertifikat HGU. Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 untuk pimpinan pesantren agrokultural Markas Syariah.
Pesantren tersebut diketahui dipimpin oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Somasi itu dilayangkan kepada Habib Rizik dan meminta mereka mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya itu. Menanggapi viralnya surat somasi tersebut, pihak Habib Rizik Syihab langsung memberikan penjelasan. Dikutip dari channel YouTube Pro TV, video menjelaskan Habib Rizik terkait status lahan yang dipakai pesantren di Megamendung Bogor diunggah pada Rabu tanggal 23 bulan 12 2020. Namun tak diketahui pasti kapan video itu direkam karena Habib Rizik saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Ia menuturkan bahwa tanah tersebut bersertifikat HGU atau hak guna usaha atas nama PTPN salah satu BUMN. Ia juga tidak memungkiri sertifikat tanah tersebut. Tanah ini sertifikat HGU-nya ia atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, ujar Rizik dalam video itu. Rizik menjelaskan bahwa lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat, sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Rizik lantas merujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah ini, sebab dalam Undang-Undang Agraria pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Saya ingin garis bawahi ada undang-undang di negara kita, Undang-Undang Agraria. Di dalam Undang-Undang Agraria disebutkan kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun berarti masyarakat berhak tidak. Berhak bukan ambil tanah negara, jelas Rizik. Selain itu, aturan dalam kepemilikan HGU pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tidak menguasai secara fisik lahan itu. Tanah ini HGU PTPN betul, tapi 30 tahun tidak pernah kuasai fisik dan 30 tahun lahan ini ditelantarkan tidak pernah berkebun lagi. HGU harusnya batal. Kalau batal untuk siapa? Untuk warga, untuk petani, ucap Rizik. Kasus ini rupanya sudah bergulir sejak lama. Statement tersebut dibuat oleh Rizik sebelum dirinya mendekam di balik jeruji besi.